Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program wawancara kita kali ini membahas tentang tema yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu etika berpakaian dalam Islam. Pada kesempatan ini kita akan membahas pandangan Islam mengenai berpakaian yang benar serta tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan etika berpakaian sesuai ajaran agama dalam kehidupan modern. Kita sudah hadirkan 3 narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya langsung. Langsung saja, mari kita mulai wawancara ini dengan narasumber pertama, yaitu Bapak Egis, seorang guru pengajar agama di sekolah internasional. Bapak Egis bisa jelaskan kepada kami bagaimana pandangan Islam mengenai etika berpakaian, apa yang harus kita perhatikan dalam berpakaian menurut Islam? Baik, terima kasih Mas Wawan. Jadi tema kita hari ini itu tentang berpakaian ya? Ya. Oke, betul. Baik, berpakaian dalam Islam itu memiliki sebuah aturan yang mana terdapat yang pertama itu menutup aurat. Pakaian ini tidak hanya sebagai menutup tubuh, melainkan juga kita harus menjaga kesopan santun kita. Kemudian ada sederhana dan tidak mewah, yang kedua unsurnya. Ketiga ada tidak meniru lawan jenis. Dan yang keempat itu tidak memamerkan kecantikan, yang mana ada hal yang berlebihan seperti transparan. Untuk itu pakaian ini berasal dari aturannya Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang mana berbunyi, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian yang menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Mengapa kita harus memperhatikan pakaian? Itu kenapa? Karena kita akan ada namanya syahwat, yaitu nafsu, terutama bagi khususnya laki-laki ya. Untuk itu juga kita ketika beradab ketemu seseorang, kita juga harus memperhatikan pakaian kita, itu tingkat kesopanan dan status sosial kita. Apabila kita bertemu dengan Pak RT, tidak mungkin kita menggunakan celana yang pendek. Apabila kita ketemu sama kepala sekolah, pimpinan dan lain-lain, kita juga harus menggunakan kemeja rapi dan sebagainya. Begitu juga kita ketika ibadah, ketika kita sholat, maka kita harus memakai pakaian yang terbaik kita. Contohnya seperti yang ada di sebelah saya ini nih. Dia memakai gamis gitu ya, seperti itu ya. Seperti itu mungkin Mas Wawan unsur-unsurnya. Terima kasih Bapak Egis, penjelasannya sangat komprehensif ya. Jadi ketika berpakaian bukan hanya soal tampilan, tapi juga tentang menumbuhkan rasa malu dan menjaga kehormatan. Mari kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu ada Mas Andri, seorang mahasiswa prodi manajemen bisnis. Menurut Mas Andri, dalam dunia bisnis yang cenderung mementingkan penampilan dan branding, bagaimana seharusnya seorang muslim menjaga etika berpakaiannya? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam dunia bisnis terkait berpakaian sesuai dengan ajaran Islam? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di dunia bisnis kita sering dihadapkan pada tuntutan untuk berpakaian profesional dan mengikuti tren yang berkembang. Namun Islam mengajarkan kita untuk tetap menjaga prinsip-prinsip syariat meskipun dalam lingkungan yang bebas. Tantangan terbesar dalam dunia bisnis adalah bagaimana kita bisa terampil rapi dan profesional tanpa melanggar batasan-batasan agama. Seperti yang sudah disinggungkan oleh Bapak Egis, Islam memperbolehkan kita untuk mengenakan pakaian yang rapi dan modis, tetapi harus tetap menjaga kesederhanaan dan tidak berlebihan. Dalam dunia bisnis, ada banyak kesempatan di mana kita harus berpakaian formal. Oleh karena itu, pakaian formal yang dikenakan oleh seseorang muslim sebaiknya tetap memenuhi prinsip syariat, yakni menutup aurat dengan baik dan menghindari pakaian yang terlalu ketat atau transparan. Tantangan lainnya adalah di dunia bisnis yang modern, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana pakaian yang sangat stylish dan mengikuti tren bisa membuat kita dilihat lebih profesional. Namun, kita harus selalu ingat bahwa niat dalam berpakaian adalah untuk menjaga kehormatan diri, bukan untuk menarik perhatian atau menunjukkan status sosial. Terima kasih. Oke, sangat menarik ya penjelasannya. Jadi meskipun ada kebebasan dalam berpakaian di dunia bisnis, kita tetap perlu menyeimbangkan antara penampilan profesional
dan prinsip-prinsip agama. Sekarang kita lanjut dengan narasumber ketiga, yaitu ada Mas Anto, seorang mahasiswa prodi manajemen juga. Mas Anto, di lingkungan kampus atau pergaulan sosial, kita sering dihadapkan pada banyak kebebasan dalam berpakaian. Bagaimana Anda melihat tantangan ini dalam perspektif Islam? Dan apa yang seharusnya menjadi paduan bagi seorang muslim dalam berpakaian di tengah kebebasan tersebut? Nah, untuk semua ini sih kita juga sudah dijelaskan ya masing-masing per detailnya sama Mas Egis, Tuh. sama Mas Andri. Jadi kalau menurut saya nih, untuk lingkungan kampus itu kan memang dibebaskan nih dalam berpakaian. Karena di dalam kampus itu lingkungannya kan tidak hanya mencakup kaum muslim nih, Ya. ada juga non muslim dan lain sebagainya. Jadi kalau pandangan saya berfokus untuk kaum muslimnya dulu. Jadi kalau untuk kaum muslim kita menggunakan pakaian yang harusnya tuh pertama itu etika dulu, etika berpakaian gitu, seperti yang tadi disinggung oleh Mas Egis dan Mas Andri, sopan santunnya bagaimana, menutup auratnya bagaimana. Karena bagi seorang muslim itu untuk pakaian itu adalah cara khas kita menunjukkan khas kita sebagai muslim. Karena maaf aja nih kalau untuk yang non muslim kan ada aturannya tersendiri, tapi untuk muslim yang udah memang paten dalam Al-Quran maupun hadisnya, ibaratnya pakaian muslim memang diwajibkan menutup aurat dan juga mengedepankan etikanya, seperti itu Mas Wawan. Nah, betul sekali nih ya. Pakaian memang mencerminkan siapa diri kita nih dalam bagaimana kita memandang diri kita sebagai muslim. Terima kasih untuk penjelasannya. Sekarang sebelum kita mengakhiri wawancara ini, saya ingin mendengarkan pesan terakhir dari masing-masing narasumber mengenai etika berpakaian dalam Islam yang seharusnya kita pegang teguh dalam berpakaian, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bapak Egis, bagaimana pesan-pesannya? Kalau untuk pesan dari saya, terutama bagi yang muslim, tergantung dari pergaulan ya. Jadi dari pergaulan itu kita harus bisa bergaul dengan pergaulan yang positif. Kenapa? Karena pakaian ini bisa mengandung tadi, bisa positif dan juga negatif. Apabila tidak mengikuti unsur Islam, maka akan terjadi hal-hal yang negatif. Logikanya yaitu ada sebuah permen yang terbungkus sama sebuah permen yang tidak terbungkus. Untuk permen yang tidak terbungkus biasanya itu gampang sekali disamperin oleh semut lah, bahasa kasarnya ya, bahasa orang Betawinya gitu. Tapi kalau seandainya dia terbungkus, dia itu akan rapi, tetap terjaga value-nya dan juga kehormatannya. Benar kata dari Mas Andri dan Mas Anto, pakaian itu bukan sebuah penampilan tapi merupakan sebuah kehormatan. Walaupun kita mengikuti tren dan kita harus profesional, tetaplah kita jaga syariat Islam ini tentang berpakaian. Begipun juga agama lain, bisa dicek saat mereka ibadah itu hampir tidak ada cara mereka berpakaian itu yang mengandung nafsu, itu yang terbuka gitu. Mereka tuh rata-rata tuh tertutup semua gitu. Nah itu dalam ajaran agama lain pun pakaian ini juga diperhatikan begitu, Mas Wawan. Dari Mas Andi, apa pesannya? Dari saya sebagai seorang mahasiswa dan calon profesional, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara gaya berpakaian dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Jangan malah terjebak dalam keinginan untuk mengikuti tren jika itu bertentangan dengan ajaran agama. Pakaian kita harus menjadi refleksi dari iman kita, tidak hanya di tempat kerja atau kampus, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Dari Mas Anto? Kalau menurut saya sih ada kiasan dari Jawa ya, maksudnya aji neng rogo itu soko busono. Jadi ini bersinyalir dengan ajaran agama Islam. Jadi aji neng rogo soko busono itu penampilan itu kita dilihat yang pertama itu dari busana kita. Baik sopan santunnya, etikanya, itu yang dilihat oleh orang lain pertama kita lihat. Jadi yang pertama dan pesan yang memang harus dipegang teguh yaitu hargailah dirimu dengan berpakaian yang memenuhi syariat Islam yang sesuai dengan ajaran agama. Terima kasih banyak nih untuk Bapak Egis, Mas Anto, dan Mas Andri atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat.
Semoga wawancara ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam nih tentang etika berpakaian dalam Islam Amin. dan menjadi pedoman bagi kita semua. Terima kasih atas sesi wawancara ini. Semoga kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.